Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir di studio narasi, narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Puskesmas dari Meranggen 3 Demak, Dr. Bimo Sunyoto, Magister Kesehatan. Dr. Bimo, terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. Ya, sama-sama Mbak Sofi. Salam sehat untuk semuanya. Salam dari Dr. Bimo dari Puskesmas Meranggen 3. Oke, selalu semangat ya dok ya. Apalagi yang akan kita bahas ini terkait dengan kiat tetap sehat di musim penghujan, banjir dan juga rob, gitu ya. Ya, jadi banjir, rob tidak jadi halangan kita untuk semangat itu. Oh iya betul. Baik, musim hujan telah tiba dan bersama dengan itu tantangan kesehatan berupa flu, batuk, demam, juga sampai dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan banjir dan juga rob juga meningkat. Bagaimana cara kita agar tetap sehat dan bugar di tengah cuaca yang tidak menentu ini? Nah, di episode kali ini kita akan coba mengulas tuntas ya terkait dengan kiat-kiat agar tetap sehat dan bugar di musim penghujan, banjir, dan juga rob. Jadi tetap tonton podcast kita dan silahkan untuk bisa terapkan nanti tips-tips apa yang akan diberikan oleh narasumber kita agar kita tetap sehat dan bugar di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Gitu, Ge. Ya, baik, Dr. Bimo, tema kita adalah terkait dengan kiat tetap sehat dan bugar pada musim penghujan, banjir, dan juga rob. Gitu ya. Baik, sebenarnya yang dimaksud dengan sehat dan kondisi sehat itu yang seperti apa ya dok ya? Baik, sebelum kita bicara bagian kiatnya, tentunya kita harus tahu dulu apa itu sehat. Kan gitu ya. Jadi sehat itu suatu kondisi di mana seseorang atau individu itu dalam kondisi sejahtera baik secara fisik, ya, jasmaninya, secara mental, psikologisnya, secara spiritual dan juga secara sosial. Karena itu ada keseimbangan dan tidak hanya sekedar kondisi saja, tapi ataupun terbebas dari penyakit, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi sebetulnya dengan lingkungannya supaya dia bisa menyesuaikan kondisi hidupnya, kondisi tubuhnya untuk mencapai suatu derajat kesehatan yang maksimal tentunya gitu. Jadi cuaca tidak menjadikan kita untuk tidak sehat. Jadi jangan patah semangat kita untuk tidak selalu berpola hidup sehat gitu Mbak Sofi. Oh gitu. Iya. Jadi harus selalu berpola hidup sehat ya dok. Tadi Dokter Bimo mengatakan bahwa kondisi sehat itu adalah sehat secara jasmani, mental, spiritual maupun sosial. Sebenarnya yang dimaksud dengan itu semua apa ya dok ya? Baik, kalau secara fisik tentunya orang sudah kenal ya bahwa tubuh kita, badan kita ini kalau secara badan berarti kita terhindar dari penyakit yang satu ya. Kita akan selalu sehat, bugar, bisa beraktivitas ya, tanpa halangan secara fisik, itu yang terpenting. Kemudian juga kita bisa untuk melakukan aktivitas kita, kemampuan kita ya, untuk menjalankan semua siklus kehidupan kita sebagai seorang individu ataupun kelompok. Nah gitu, jadi tetap terjaga sebagai kebugaran kita dalam kehidupan sehari-hari dan penuh energi dan semangat, itu yang penting itu ya. Iya. Jadi itu yang pertama yang jasmani ya. Kemudian untuk mental psikologis ini ya, bahwa dia itu selalu happy tadi ya. Happy ya dok? Happy, iya. Jadi bahagia akan selalu muncul pada orang-orang kondisi sehat mentalnya secara psikologis ya. Jadi itu dia dapat menyesuaikan dirinya dengan kondisi kehidupannya. Tadi adaptasi tadi Mbak Sofi. Walaupun stresnya tinggi iya, ya makanya nanti kita akan kupas lebih lanjut gitu ya. Baik. Terus dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, ini yang membuat kita stres itu kan nggak bisa menerima ya. Jadi ada rasa dengki, dendam. Nah itu akhirnya kita nggak siap secara jasmani dan rohani kita. Ya. Iya, secara mental otomatis nggak akan siap. Kemudian sosial ini kembali lagi, kita sebagai individu bermasyarakat tentunya kita harus punya hubungan baik tadi, berinteraksi dengan lingkungan kita. Kalau kita tidak ada hambatan dalam hubungan kita dengan masyarakat, tentunya kita sudah sehat secara sosial nih Mbak Sofi. Oh gitu ya. Iya. Jadi juga kita mampu jadi bagian
dari kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam organisasi kesosialan atau kita terlibat langsung dalam kegiatan mereka. Ya. Jadi sama tetangga itu kita kenal, kita mau saling membantu lah. Itu kita sudah dikatakan sehat secara sosial. Iya. Jadi harapannya orang dengan kondisi sehat sosial ini dia bisa ada kontribusi untuk lingkungannya. Ya, sehingga ada kepedulian ini. Ada kepedulian. Ya. Ini yang mungkin jarang didengar, ada sehat spiritual ya. Ya, jarang ini ya. Sesuatu yang sekarang jarang dibicarakan. Jarang dibicarakan. Ya, padahal di tengah modernisasi ya ini ya. Internet, terus teknologi yang semakin canggih gitu ya. Ya, makanya untuk sehat spiritual ini saya angkat karena kita lupa bahwa untuk kita menjadi manusia seutuhnya itu ya spiritual kita harus baik. Kan gitu ya. Jadi kalau sehat spiritual bahwa dia tadi supaya bisa beradaptasi mental psikologis kita kuat, bahwa kita harus kuat juga dalam secara spiritual. Di sini bahwa kita bisa ikhlas, pasrah, menerima semua yang terjadi pada diri kita. Ya, jadi terjadinya nanti ada musibah ya, baik itu banjir, rob. Kalau kita dalam kondisi mental psikologis yang bagus, mesti spiritualnya bagus. Dia nggak akan mengeluh bahwa itu sesuatu yang memang menjadi beban hidupnya. Maka kepada kesehatan spiritual ini kita harapannya mereka bisa menerima takdir keputusan Tuhan terkait dengan kondisi yang ada, termasuk kehidupan di luar musim penghujan ini. Sama saja. Sehingga kalau kita sudah bisa menerima itu, maka akan muncul syukur, Mbak. Karena orang syukur itu ternyata berdampak secara mental psikologis dan secara fisik luar biasa sekali itu, Mbak. Nah, makanya ini kita angkat bahwa sehat spiritual inilah yang akan menjadi poin utama sebenarnya. Bahkan kita nanti akan mengelola stres. Iya, nanti kita kupas lebih lanjut gitu, Mbak. Tapi iya. Jadi memang ibaratnya kalau HP itu charge-nya ya, kalau spiritualnya mantap ya, mantap, Bapak ya. Monggo. Jadi kalau kita sudah siap pasrah syukur, maka semua hidup tuh akan enjoy, enteng gitu ya. Going gitu. Going. Jadi karena sejatinya kan kita hanya menjalani kan. Ya kan gitu. Jadi di pokok pola pikiran kita jadi tidak mengapa Tuhan kasih ini tapi betul. Apa sih yang akan maksudnya ini berarti pelajaran apa yang kita bisa kita petik gitu ya. Jadi kalau orang spiritualnya tinggi seperti itu ya, Dok. Betul. Ya makanya nanti akan sehat, Evi, nggak akan pernah mengeluh sakit. Oh gitu. Ya karena bahagia selalu. Ini untuk para pemirsa nantinya. Kita tetap semangat ya. Kalau spiritual bagus, kita syukur apa adanya, wah insya Allah hidup kita akan nyaman nanti. Nyaman dan happy. Baik. Kalau ini sesuai dengan kondisi kita ini kan musim hujan, rob dan juga banjir gitu ya, Dok ya. Jadi kita kan ada di dalamnya gitu. Jadi bagaimana kiat kita atau mungkin bagaimana menjaga diri kita itu agar tetap terjaga kesehatannya di saat musim-musim seperti ini, Dok? Baik, ada secara prinsip itu sama sebenarnya, baik itu musim hujan, musim dingin, musim panas, itu konsep pola hidup sehat itu yang utama. Pola hidup itu ya harus termindset di pikiran kita ya. Kita di kesehatan ada germas kan ya. Germas ya. Dan BHPS itu yang lagi yang perlu kita tanamkan ini ya kepada masyarakat bahwa. Mungkin sahabat sehat perlu tahu nih, Dok, germas dan BHPS itu apa gitu. Oh iya, oke. Germas itu gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan BHPS itu pola hidup bersih dan sehat. Itu yang menjadi topik untuk kita bisa kiat sehat selama ini. Soalnya kalau kita bicara ya ini karena saya seorang muslim ya. Rasulullah Muhammad itu sudah memberikan contoh pola hidup sehat yang luar biasa dan sekarang diadopsi di kehidupan modern pun juga masih relevan itu ya. Fun ya. Memang apapun ya itu ya yang kita ini ya. Dari pola hidup beliau, dari pola makan, pola tidurnya, istirahatnya, aktivitas beliau untuk berolahraga kan kadang Nabi juga suka olahraga ternyata. Itu terus bagaimana mengelola stres tadi ya dengan kesehatan spiritualnya kan gitu kan, mereka bisa bersyukur. Nah itulah sebenarnya sampai sekarang itu kehidupan yang kita contoh dari Nabi Muhammad itu bisa diadopsi oleh semua kalangan sebenarnya. Itulah secara universal ya, universal sebenarnya. Dan sekarang di dunia kesehatan pun hal itu sudah bukan menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Kan banyak penelitian-penelitian terkait dengan pola hidup Rasulullah. Iya kan gitu ya.
Gitu. Jadi kiat-kiatnya tadi tanamkan terkait dengan gerakan hidup bersih dan sehat dan pola hidup sehat kita, dengan entry point harapannya tadi sehat, bugar, dan produktif. Ya, jadi dengan upaya apa sih teman-teman sahabat sehat ini? Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pola makan kita ini. Ya, selama ini kita lupa kalau menjaga pola makan tuh lebih identik dengan diet pantang makan. Nah, itu keliru sekali ya. Pantang kan nggak boleh pantang. Puasa aja ada berbuka dan juga ada ada sahur dan berbuka kan gitu. Itu memang dalam aku menjaga kesehatan kita. Terus yang kedua, bagaimana jaga kebersihan, baik kesehatan diri kita ataupun kesehatan lingkungan sekitar kita. Ketiga, aktivitas. Ya, olahraga. Ya sesuai kemampuan tentunya Mbak Sofi. Kalau orang tua pengen aerobik ya nanti ngos-ngosan, nanti mah jantungnya yang nggak kuat itu kan ya. Iya, kearifan lokal tubuh kita dan juga sesuai kondisi lingkungan kan. Kalau memang musimnya lagi hujan ya kita nggak mungkin olahraga di luar kan gitu ya. Dalam. Ini cukup istirahat ya. Jadi istirahat itu juga penting untuk kita lakukan karena kecukupan sebenarnya rata-rata 7-8 jam sehari. Jadi itu harapan bisa ada keseimbangan. Ternyata di saat istirahat itulah fungsi tubuh kita mengalami proses detoksifikasi. Jadi racun-racun dikeluarkan racun dan disitulah tubuh kita mengalami masa untuk penetralan terhadap racun-racun tubuh kita. Itu. Terus yang jangan lupa nih kelola stres kita. Ya, ini ya. Zaman sekarang meninggi ya dok ya. Makanya orang stres itu kadang sesuatu yang tidak terduga ya. Kita sudah mengatakan aku nggak stres. Ternyata ya masih aja merasa nggak puas, merasa emosi ya. Itu kan ada tanda orang iya belum bisa nerima tadi ya, belum sehat spiritualnya gini. Gitu ya. Terkait dengan pola makan nih Mbak Sofi ya. Bagaimana kita tadi kan bukan berarti pantang ya. Kelolalah konsumsi makanan itu dengan gizi yang seimbang. Jadi kecukupan antara karbohidrat, protein, dan lemak, termasuk asupan vitamin itu yang secara seimbang. Harus seimbang ya dok ya. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Saya ini sudah gemuk nggak perlu banyak lemak ini ya. Saya kan sudah dari makan ini ya. Kita kelola secara arif ya. Penting kan gitu ya. Harapannya gimana pola makan ini bisa menjadi sesuatu yang manfaat itunya di situ ya. Jadi maka harus keseimbangan tadi. Nah ini utamakan karena untuk musim penghujan khususnya ini ya, ini kan rentan untuk sakit ya. Karena memang cuaca itu membuat sistem metabolisme kita juga terganggu ya. Ada perubahan ekstrim suhu itu ya. Makanya konsumsi protein, zinc, selenium dan vitamin A, B, C, D, iya itu harus cukup itu tubuh kita ya. Jadi tidak harus A, B, C, D, E ya. Jadi kayak kita baca aja ya A, B, C, D, E ya gitu. Ternyata dari B1, B2, B3, B12 itu ternyata luar biasa ya. Jadi untuk harapannya itu bikin imun kita semakin bagus. Iya, itu sebagai satu upaya kita untuk konsumsi makanan. Kemudian vitamin C jangan lupa. Vitamin C itu juga banyak berguna dalam hal kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita nggak usah pakai tablet dari makan kita sehari aja lah, konsumsi buah-buahan dan sayur itu sudah cukup sebenarnya kalau kita tercukupi intake yang maksimal kan gitu ya. Cuma kadang orang itu nggak tahu harus ditambah lagi. Padahal kalau vitamin C berlebihan itu malah risiko di ginjal kan. Oh gitu. Iya. Karena kan kebutuhan kita itu nggak sampai 1000 ya. Itu sebenarnya kan maksimal 150 per hari kan. Per hari. Iya. Nah, kalau kita nggak banyak minum malah nanti bisa jadi batu. Itu jadi problem juga. Makanya 2,5 liter wajib. Iya, makanya minum air ini jangan lupa dalam pola makan kita ya, sahabat sehat ini. Jangan lupa minum air putih. Nah, itu ya. Boleh ngopi ya. Putih itu susu apa gimana ya? Air bening enggak? Kalau saya air putih berarti susu ya. Ternyata enggak ya. Itu istilah kita air putih. Padahal saya mengatakan sering air bening. Air bening. Iya, yang bersih tentunya ya, masak ya. 2,5 liter itu harapannya untuk membilas sirkulasi tubuh kita, otomatis filtrasinya bagus di ginjal nanti sehat kita gitu ya.
Terus juga ini suplemen vitamin D ini. Itu yang penting. Iya, penting juga. Ya, ini kita bisa konsumsi dari telur atau ikan-ikan yang berlemak jenuh itu ya. Jadi lemak-lemak ini itu yang dari ikan itu kan sehat soalnya, lebih sehat. Omega 3-nya tinggi ya. Itu anak-anak juga itu luar biasa. Itu bisa untuk tambah kecerdasan kita juga gitu ya. Jadi kalau suka makan ikan harusnya cerdas ya daripada makan daging ya. Iya. Oke. Iya nggak sih? Kalau daging juga penting gitu. Penting, tapi kan juga tidak boleh berlebihan. Sesuatu maka pengaturan tadi tidak boleh berlebihan, harus seimbang ya. Jadi gitu. Terus terkait dengan bagaimana kita mengelola kebersihan yang kadang dilupakan, bahwa kita bersih itu kan harus diri kita dan lingkungan kita. Ini Mbak Sophie ya. Jadi kebiasaan cuci tangan ini yang mungkin kemarin masa COVID diingatkan kita nih. Orang disentil. Nah, dulu kan wajib harus cuci tangan, siap kontak dengan apapun cuci tangan, takut turun COVID. Nah, ini sebenarnya harus menjadi budaya kita nih Pak Sophie. Tidak hanya model kalau kita mau tindakan, kita mau makan, tapi setiap kita kontak dengan lingkungan yang kotor, sebaiknya cuci tangan pakai sabun air mengalir. Itu jadi kebiasaan yang sebenarnya kemarin kita dilatih, ya diingatkan untuk itu menjaga kebersihan tangan kita gitu ya. Kalau nggak ada bagaimana? Ya sekarang kan juga ada hand sanitizer ya. Nah itu bisa digunakan ya kalau kita nggak untuk aktivitas yang tidak untuk makan, itu mungkin kita bisa pakai hand sanitizer. Tapi kalau kita makan sebaiknya tetap pakai air mengalir dan sabun, karena kita memasukkan sesuatu di mulut kita itu harus benar-benar steril tangan kita nih. Nah, terus kebiasaan mandi juga nih. Mandi, ya. Berapa kali Dok? 2 kali minimal ya. Sebenarnya mandi berkali-kali boleh sih sebenarnya kalau cukup air ya. Ya khawatirnya nggak ada air, musim dingin. Nah itu. Ya sebenarnya kita bisa bersihkan diri kita lah dengan mandi 2 kali itu sudah cukup sebenarnya untuk membersihkan diri kita dari kotoran kita. Terus ini ya tadi, karena kita kan kadang nggak sadar kita sering menyentuh daerah area wajah kita nih ya. Ya gitu. Maka kita nggak selalu menjaga tangan kita, khawatirnya itu nanti ke mata gitu kan. Itu kadang nggak sengaja pegang mulut. Ya itu kan kita memasukkan kuman ke tubuh kita. Ya makanya ya pintu masuk ya, entry point di area wajah. Makanya kebiasaan kita untuk cuci tangan itu dalam rangka kita menghindari itu tadi. Kontak kita dengan kuman kita minimalkan. Dan nanti hindari wajah dan kotor. Ya kita yakin bersih monggo. Kan gitu. Kita mau nyentuh itu ya. Juga jangan lupa, karena kita tinggal di rumah atau lingkungan kantor, pun juga jaga kebersihannya. Ya, jadi kebersihan untuk lingkungan rumah ini dijaga ya sahabat sehat, bahwa harapannya kita merasa nyaman di lingkungan kita. Jangan sampai itu jadi sumber penularan penyakit akibat kita tidak keluar lingkungan rumah kita dengan baik, lingkungan kantor kerja kita dengan baik, atau di sekolah, itu semua harus dijaga. Apalagi ini di musim penghujan ini. Ya, jadi musim penghujan yang banyak genangan, banyak itu kan penampungan air di luar rumah kadang tak kontrol. Ini DBD lagi tren lagi nih. Oh iya, itu musiman kayaknya. Iya, makanya jangan sampai kita salah mengelola ini. Dalam rumah bagus, bersih, luar rumah jadi itu, makanya jadi harus butuh kerjasama ya. Iya, makanya 3M inilah plus kita harus kelola kembali dalam rangka kita menghindari problem-problem kesehatan, dan kita bisa sehat selalu di musim penghujan ini Pak Sophie. Terus juga tadi ya, kita kalau hujan kan tidak terlepas mesti terpapar dengan air hujan. Maka setelah kita kehujanan, sebaiknya kita mandi juga. Mandi. Kondisi tubuh kita ya, syukur-syukur ada air hangat itu untuk supaya untuk keseimbangan tubuh kita, dengan harapannya itu tadi supaya badan kita terjaga kebersihannya, kelembapannya, dan juga yang pasti kalau kita kontak dengan baju yang basah atau celana yang basah itu kan menjadi menimbulkan penyakit ya, masuk angin mungkin ya, karena perubahan suhu ekstrim tadi ya, tubuh kita kan terlalu cepat nanti untuk menyesuaikan. Maka kita tadi dengan sering berganti baju setelah keluar, kita mandi itu ya sahabat sehat. Jadi itu harapannya
tubuh kita selalu kering, hangat itu. Jadi kita tetap stabil secara temperatur, karena ternyata temperatur itulah nanti yang mempertahankan kondisi tubuh kita. Kita terjaga untuk tetap bugar tadi, itu ya. Terus pakaian hangat, kalau memang nggak cukup tahan dengan kondisi cuaca, ya, itu kita bisa pakai lah. Sering pakai selimut kalau tidur, pakai jaket, ya, sahabat-sahabat sehat ini. Jadi supaya harapan kita ya kita tadi temperatur atau suhu lingkungan itu berdampak bagi sistem kekebalan tubuh kita. Ya, apalagi yang punya alergi nanti. Wah, itu tambah lagi memperburuk kondisi kan gitu ya. Iya. Gitu, saya rasa ini baru 2. Nah, terus yang selanjutnya apa sih yang perlu kita sadari, bahwa tadi ada istilah sedia payung sebelum hujan ya. Nah, itu secara harfiah memang sedia payung sebelum hujan kan, supaya nggak kehujanan. Maka kalau beraktivitas di luar rumah nih sahabat sehat ini ya, jangan mentang-mentang kita masih kuat, masih muda kan gitu ya, karena paparan hawa dingin itu bisa memperburuk kondisi kesehatan kita. Jadi pakailah payung, pakailah jas hujan kalau kita beraktivitas di luar. Terus juga kalau kita di daerah genangan, becek ataupun itu, kita pakai sepatu boot. Ya, siapa tahu ada larva cacing ya, kita ada luka di kaki, kita kena kuman, lepo, itu bisa ketularan dari situ, walaupun ya ada dari luka. Iya, dari luka yang ada. Makanya kita perlindungan memang pakai sepatu boot, pakai alas kaki lah setidak-tidaknya untuk itu. Terus kalau kita berinteraksi dengan barang yang kotor, sarung tangan lah. Ya, kita sekarang murah. Sarung tangan bukan hanya milik orang medis kan. Ya, betul. Nah, sekarang dijual murah kok. Dijual murah sekarang ya. Beda zaman Covid dulu barang langka. Sekarang barang yang mudah didapat. Semuanya kesap, kontak dengan zat kimia, kontak dengan kotor, pakai handscoon yang murah-murah aja, yang non steril itu aja. Dalam rangka kita memberikan perlindungan itu tadi. Terus pastikan sumber konsumsi air kita ini terjaga tidak tercemar. Nah, ini berarti kan apalagi musim hujan sama. Iya, makanya ini kita khawatirnya nanti sahabat sehat ini lupa bahwa kualitas air yang kita minum ini harus benar-benar terjaga kesehatannya. Ya, kita banyak sekarang air yang konsumsi ya, itu bisa dalam bentuk galon, dalam bentuk botol, itu mudah didapat sekarang, nggak usah gitu Pak. Kalau belum yakin ya direbus. Iya, siapa tahu ada kontaminasi selama proses itu kan gitu. Isi ulangnya kan gitu kan, beda. Karena sistemnya beda kan gitu. Makanya kita tetap pastikan kualitas yang kita konsumsi dan sumber air kita tidak tercemar. Ini bagaimana? Masuk ke dalam tubuh ya. Semuanya kan gitu ya, termasuk kebiasaan kita mengolah makan itu juga kan, mengolah bahan-bahan masakan. Itu juga harus kondisi bersih airnya, jadi air mengalir. Jangan kalau dulu kebiasaan kita dipiok-piok kan gitu ya, hanya nampan seperti sekarang nggak boleh nih Pak. Nggak boleh ya. Iya, sahabat sehat ya, harus air mengalir ya, ingat itu ya, supaya tadi ada kotoran itu langsung turun. Termasuk juga kalau kita jajan di luar ya Dok ya, ini di Lamongan kadang disediakan tempat sushi, itu jangan diobok ya Dok ya, harusnya dipancur ya. Dipancur lebihnya itu, makanya mungkin dinas kesehatan harus mempromulgasikan dulu nih ya. Sediakan cuci tangan tidak kobok di warung-warung itu, mungkin keran wastafel itu kan lebih gitu ya, atau mungkin di mangkoknya itu dipancurkan ya, harusnya ya, di apa namanya ya, caranya yang penting itu caranya kan gitu ya. Kan kalau dikopok hanya sekali tok, habis kedua nggak kemana-mana. Iya, makanya ini pola itu aduh rawan sekali ini kita jajannya gitu ya. Kemudian tadi istirahat yang cukup ya, istirahat cukup 7-8 jam tidak saya sampaikan ya. Jadi ternyata dengan kondisi kita sering begadang terus kurang istirahat ini, kekebalan tubuh kita menurun di Mbak Sofi. Jadi para sahabat saya jangan bergadang. Iya, kalau Bung mengatakan kalau tidak ada perlunya tidak boleh begadang ya. Iya. Ternyata hikmah kita tidak begadang ini itu kita terjaga fresh. Kan saat istirahat tadi detoksifikasi kita itu berlangsung. Jadi fungsi liver itu bekerja saat kita istirahat setelah jam 11 itu. Sampai jam 2. Artinya jam antara rentang jam 11 sampai ke sana harus wajib istirahat dong Dok. Iya. Makanya
Kalau terlalu malam, khawatirnya tadi. Ya, kalau untuk anak-anak itu justru hormon pertumbuhan itu tumbuh di pertumbuhan di saat malam. Jadi kalau anak-anak kecil sering begadang itu pertumbuhannya terlambat. Nah, khawatir stunting itu muncul karena anak kecil tidak tidur terlalu sore tidurnya terlalu malam, tidak sore kan gitu ya. Kan hormon pertumbuhan itu muncul di tengah malam, Dok. Baru Iya. tahu nih, Dok. Ya kalau kita dewasa ya tadi detoksifikasi ya utama gitu. Supaya liver kita itu bisa kasih kesempatan untuk melepas racun, menetralkan racun. Kalau malam masih makan kan kapan istirahatnya kan gitu ya. Ya dia masih metabolisme terus. Berarti makannya harus sebelum malam nih, Dok. Iya, sebaiknya itu makan tidak lebih dari jam 7 itu lebih bagus sebetulnya. Ya karena itu tadi proses detoksifikasi di malam hari itu kita butuhkan supaya tadi tubuh kita tidak menimbulkan racun ya, sahabat sehat itu ya, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian ini aktivitas fisik tadi. Ya di musim hujan tidak halangan beraktivitas fisik. Kita masih bisa jogging kok di dalam ruangan. Ya pakai sepedaan bisa kan, bisa kalau punya. Kalau enggak senam lah. Itu paling mudah. Iya. Banyak ya. Dengan lagu-lagu yang happy. Semua dapat itu kan. Tinggal kitanya aja ya. Iya. Kita sakulastas kita sambil nyanyi senam itu kan bahagia kita. Dan bahagia itu tidak mahal sebenarnya. Tergantung dari kita sendiri. Kita yang menciptakan. Iya, menciptakan bagian itu diri kita sahabat sehat. Jadi tidak harus biaya mahal. Itu ya. Kita ketemu teman silaturahim itu sebenarnya sudah menciptakan kebahagiaan dengan kawan lama. Kita curhat, bisa ngobrol, ketawa-ketawa kan tidak harus mahal. Kita harus rekreasi keluar, apalagi musim hujan yang mau cari apa. Kan gitu ya, kalau nggak terpaksa pengennya di rumah terus kan ya, ya kan gitu kan. Kita kan nggak mungkin nggak akan berdiam di rumah karena aktivitas makan supaya tetap terjaga, juga tadi olahraga. Jadi kalau suka hobi yoga itu bagus, juga pernapasan itu ada unsur senamnya juga dan itu, tapi kan tidak semua orang tuh suka dengan yoga ya, jadi kan itu sulit ya mungkin ya bagi sebagian orang, tapi tidak senam tadi lah, ya senam ringan itu, terus tidak mager, ya kan orang kita kalau hujan mager kan ternyata nanti akan berlanjut bahwa ternyata ada hormon yang membuat kita jadi mager, gitu ya. Terus yang kelima ini yang kita lupa, bahasanya kita itu tadi kebiasaan buruk ya, kita dalam kehidupan seperti suka merokok, gitu ya, minuman keras, apalagi drug nih sahabat sehat ya, jadi begadang tadi suka jajan makannya cepat saji yang high koles, high fat, tinggi lemak itulah yang kadang membuat keseimbangan asupan kita tadi berbeda, gitu ya. Tadi mager sudah, nah ini banjir itu kan karena kita tidak peduli dengan alam kita, pengrusakan tanggul, ya menanami tanaman di sekitar tanggul, padahal tanggul kalau sudah diolah otomatis gembur, nah itu risiko. Nah itu maka kebiasaan buruk itulah. Nah itu tadi spiritualnya sama sosialnya bagaimana nih kesehatannya kan, kalau dia masih suka membuat sesuatu yang tidak ada manfaat dengan masyarakat. Padahal kita sepakat sehat sosial, bagi dia bisa beri kontribusi yang positif bagi lingkungannya kan. Nah kalau dia merusak alam, ya merusak kawasan pantai kan gitu kan, akhirnya muncul rob, nggak ada penahan untuk air rob, akhirnya kan muncul problem itu karena kita sebenarnya. Kan keseimbangan alam itu sudah terbentuk sunatullah, yang memang Allah sudah istilahnya dinamiskan, stabilkan dengan kondisi alam itu. Bahkan kadang-kadang bencana itu sebenarnya adalah alam menciptakan keseimbangan sebenarnya. Wah itu bukan kawasan hunian dibangun, kadang kan gitu ya, reklamasi dong, itu sebenarnya penampungan air. Mungkin kalau terjadi banjir di situ, rob di situ, yang itu tempat air bukan tempat hunian. Jadi ya gitu lah, itu kita kadang lupa dengan konsep hidup itu ya. Terus beraktivitas ibadah ini tadi, agama apapun mengajarkan kebaikan. Maka bagi sahabat sehat ya monggo marilah aktivitas ibadah ini untuk mengasah kesehatan spiritual kita supaya kita bisa menerima legowo terkait dengan ini kondisi tantangan hidup yang luar biasa, problem yang supaya kita bisa ngelola stres kita ini, Mas.
Itu yang apa, penjabaran dari gerakan pola hidup sehat dengan germasnya tadi, Mbak Sofi. Gitu ya. Jadi memang harus seimbang semuanya ya antara sahabat sehat. Terus tadi dikatakan dokter ini orang yang spiritualnya bagus itu ya sudah ikhlas ya, menerima apa yang sudah menjadi ketentuan seperti itu. Kalau terus akhirnya dia tidak kalau masih terlihat marah atau iri, dengki, artinya nggak seimbang juga ya, Dok, ya. Betul. Jadi mana ini yang paling penting di antara jasmani, rohani, spiritual maupun sosial ini, yang paling penting mana ini, Dok? Ya, sebetulnya itu kita nggak bisa memilah-milahkan ya, karena di dalam unsur tubuh kita itu harus ada semua. Jadi sama-sama penting. Iya, sama-sama penting, nggak ada yang bidangnya paling penting mana, Dok? Kita harus tetap sehat, jasmani, mental kita, psikologis kita tadi ya, terus kita juga spiritual dan sosial. Kan goalnya adalah sehat sosial dan ekonomi, secara produktif tadi kan gitu ya. Jadi kayak ajaran agama kita ya, ada hablum minanas, hablum minallah, iya, ya harus seimbang ya, Dok. Seimbang ya. Saya nggak ada dipilah-pilah, kan khawatir kalau yang terpenting ini nanti yang lain dilupakan. Gitu. Jadi penting semuanya ya, para sahabat sehat, tidak ada yang satu lebih di sana, kurang di sini, tidak, tapi sama-sama penting, sejalan sehingga kita bisa hidup harmonis dan seimbang gitu ya, Dok ya. Gitu. Jadi kiatnya apa ini, Dok? Tadi kan sudah bagaimana cara kita menghadapi untuk supaya tubuh kita tetap bugar, sehat. Nah, kiat-kiat khususnya ada nggak, Dok, ini supaya kita tetap sehat bugar ini untuk yang kiatnya? Oke, tadi di awal sudah saya sampaikan secara prinsip tadi sudah saya sebutkan ada 7 kiat ya, yang utama. Tapi ada karena khusus di musim penghujan, musim banjir ini khusus nah ini yang penting tadi konsep sedia payung sebelum hujan. Jadi tadi sudah disebutkan ya. Jadi sedia payung hujan itu secara harfiah. Kalau kita memang berikan perlindungan diri nih supaya kita nggak kehujanan bagaimana kan. Terus pakai jas hujan kalau kita itu kondisi harfiah, memang secara harfiah demikian. Terus juga ini karena apa? Peran air hujan itu tadi berpotensi untuk penurunan suhu yang ekstrim di tubuh kita. Kita harus terjaga suhu kita 36,5 sampai 37,5. Kan itu kan kita terpapar musim hujan, terjadi hipotermi, dan itu ternyata berdampak pada metabolisme tubuh kita. Nah itulah yang orang bikin sakit. Kalau semua metabolisme terganggu, otomatis kan sistem tubuh kita tidak seimbang gitu. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Tapi juga secara medis kita bisa katakan sebagai upaya pencegahan. Sedia payung sebelum hujan itu adalah bagaimana kita mencegah kita tidak sakit. Nah kan jadi musim penghujan ini kan berarti kita harus bagaimana kita menghindari kontak seminimal mungkin dengan air hujan, aerob yang tentunya kotor itu. Kita tahu kan kalau banjir itu kan tidak mengenal tempat, apapun disapu, rob itu juga nih sahabat sehat. Jadi di situ banyak kotoran hewan, kotoran manusia bisa tercampur jadi satu. Iya, maka otomatis kuman tuh akan banyak di situ. Dan itu akhirnya bagaimana kita menghindari kontak dengan itu seminimal mungkin. Karena kita tidak mungkin menghindari itu kalau lingkungan kita memang seperti pas itu. Ada musibah banjir atau rob itu kan tidak mungkin kita hindari. Tapi bagaimana tetap sehat kita ini terjaga, itu meminimalisir lingkungan kontak dengan lingkungan di situ ya. Yang terpenting bagaimana kita menjaga air kita tetap dikonsumsi secara sehat tadi ya, dengan untuk merebus dan gitu ya. Kalau memang sumber air kita tercemar ya berarti kita harus terpaksa beli nih pengadaan air bersih. Maka di saat bencana kesediaan air bersih menjadi utama. Kan pasca bencana itu kan ada kaporisasi, penetralan sumber-sumber air lingkungannya itu dalam rangka ini tadi membunuh kuman yang tertinggal itu. Istilahnya pasca bencana itu problemnya lebih banyak, Mbak Sofi. Justru ya Bapak ya. Karena tinggalkan sampah, meninggalkan limbah, itulah yang membuat problem kesehatan kalau tidak dikelola dengan baik ke kondisi itu. Ya, jadi kita tahu kalau pencemaran air bersih apa yang terjadi? Semua penyakit pencernaan akan muncul tuh. Disentri,
kolera, kan gitu ya, diare, tipes. Nah, iya, demam berdarah kalau penampungan airnya kalau di pas banjirnya enggak, tapi kan saat musim penghujan ada tempat-tempat genangan yang tidak terkontrol jadi penampungan dan sumber perindukan nyamuk itu kan akan menjadi sumber masalah ya setelah terjadinya banjir pascanya itu tadi karena kita fokus di banjirnya lupa tempat-tempat itu lupa PSN-nya lupa itu ya. Terus juga ini bagaimana kita mengelola terkait dengan pola hidup saya tadi ya, tidak mager, makannya tetap terjaga. Jadi jangan khawatir bahwa musim hujan pun tidak menghalangi kita untuk aktivitas. Tadi kalau kita habis kontak itu mandilah. Sabun itu lebih baik tidak sekedar cuci tangan, cuci kaki. Tapi kalau mandi kan otomatis semua tubuh kita bersih. Itu kan syariat untuk menjaga kebersihan ya mandi itu. Kalau daerah yang kering ya memang sulit air. Tapi kalau ini kan kita bicara masa musim hujan ya. Jadi banyak air sebenarnya. Banyak air tapi kadang lah kita kesulitan air karena air bersih kita terbatas kalau di musim penghujan, banjir tadi ya. Jadi minimalkanlah untuk itu. Jadi kiatnya secara umum sahabat sehat itu sama tadi ya untuk kermas pola itu, tapi ini minimal kita menghindari kontak itu seminimal mungkin dengan air hujan karena itu sudah kita bisa terpapar penyakit akibat lingkungan ya, termasuk kasih yang lagi ngetren juga nih Kabupaten Demak ya, lepto itu juga sering terjadi muncul di musim-musim hujan kan? Mungkin daerah kita tidak banjir, saat kita beraktivitas di luar wilayah kita melewati daerah genangan air itu kalau kita tidak terjaga kaki kita ada luka kuman itu bisa masuk juga. Maka setelah itu cuci pakai air bersih dan sabun sahabat sehat ya, itu harapannya kita tadi minimalisir kuman bisa masuk Mbak Sofi. Kalau ada luka ditutup lah. Kalau kita mau kontak itu ya, pagi tadi genangan-genangan yang kira-kira tidak lebih dari sepatu boot kita kan masih aman kita kalau jalan di air banjir, kecuali kalau udah satu pusar ini ya pakai sepatu atau enggak ada bedanya gitu ya. Jadi karena nggak ada sepatu yang langsung sampai atas yang permanen dengan celana kita belum ada ya. Gitu. Belum ya. Tempatan nanti sini ada dok. Ada ya. Ada. Itu untuk khusus ya. Kan tidak semua orang punya. Kan, gitu. Kan kalau khusus kalau kita mau pakai gitu nggak apa-apa, sepatu langsung tarik gitu ya. Itu perlu disediakan juga ya ini. Terus bagaimana kita tadi ya tetap menjaga keseimbangan tubuh kita nih sahabat sehat, minumlah air hangat. Ya bolehlah ngopi ngeteh ya, apalagi ngopi sehat ini lebih baik lagi ya. Sambil ngopi dengerin obrolan tentang kesehatan. Nah, jadi ada manfaatnya kan? Ngopi dan nyemil, dapat ilmu. Betul, dua-duanya dapat. Perut kenyang, badan sehat. Amin. Gitu sahabat sehat ya. Oke. Jadi tidak sekedar ngopi-ngopi, rumpi, tapi boleh ngerumpi sebetulnya. Boleh ngibah, tapi bab kesehatan aja ya sahabat sehat. Itu akan lebih menarik ya. Ada manfaatnya kan, tolabil ilmi sekaligus kan gitu ya. Terus tadi ya, kalau kita pakai masker, kalau kita memang punya risiko alergi atau mungkin kita untuk mencegah penularan kuman yang lain dari orang yang sakit, kan cuaca begini kan rentan, maka pakailah masker untuk pelindungan supaya kita tidak kena paparan kuman lain dan juga ini ya melindungi mulut kita dari pegang-pegang area mulut, hidung. Tadi kebiasaan kita yang refleks kan tadi itu kan, ada masker tadi kita lupa kan gitu tadi. Tema masker insya Allah nanti kita tidak akan gampang lah untuk memakai itu kan, kita jaga nih area-area muka ini, wah luar biasa ini. Entry point penyakit yang paling banyak itu di area muka, ada mulut, hidung, mata, telinga itu ya. Jadi kebiasaan buruk itulah yang harus kita jaga untuk tidak dilakukan gitu ya. Gitu. Salah itu kiat yang tambah gitu ya, tambahan karena tadi sudah kita lihat itu semua dijalankan apapun musimnya kan gitu. Tapi karena ini kan kita bicara paparan dari lingkungan, karena lingkungan itu punya dampak yang besar ternyata bagi derajat kesehatan kita. Itu Mbak Sofi. Ya, baik, itu beberapa kiat yang sudah diberikan banyak sekali ya, terutama kita harus menekankan poin pada germas dan juga PHBS kita supaya kita tetap hidup sehat
di saat musim penghujan, baik di daerah kita terjadi banjir maupun rob gitu ya Dok ya. Betul, iya. Jadi kalau mood-nya, adakah kaitannya Dok mood dengan psikologi kita? Karena mau kemana ini mood-nya nggak bagus, ini musim hujan, rob, banjir gitu ya. Nah, Mungkin berpengaruh nggak Dok terhadap psikologis kita itu? jelas ya. Jelas Iya. pengaruh ya. Kita kadang lupakan Heeh. konsep ini ya, Heeh. bahwa cuaca itu ternyata dampaknya terhadap hidup kita itu luar biasa. Heeh. Pertama, kalau cuaca lagi cerah, apa Nggih. yang bisa kita rasakan Mbak Mhm. Sofi? Insya Allah. Panas, kepanasan, Ya, panas, jadi kepanasan, emosi. ya mudah emosi kan. Wah, mengerjakan sesuatu gerah Ya, gerah gerah nih, gitu. ya. Maka ada AC pun kadang tidak mendinginkan suasana. Iya. Kalau kan terbawa dari suasana Mhm. luar kan gitu. Kalau Musim panas. hujan, kedinginan, jadi Dingin. malas ya. Nah, kita bicara sekarang masalah mood ya. Mhm. Ternyata memang di sini ada hormon yang memang menarik untuk kita kupas ya. Apain dulu? Iya, ini ya. Jadi pada cuaca yang cerah, Mhm. pengennya keluar rumah enggak? Iya, Pengen jalan-jalan enggak? Kan jalan-jalan. gitu ya sahabat sehat ya. Pengen kita jalan-jalan, ayo. Healing. Healing. Nah, itu kan suasana yang paling bikin happy. Ternyata Mhm. itu hormon serotonin itu Mhm. berfungsi secara maksimal. Keluar ya Dok Keluar, ya. iya. Kan dia membuat rasa untuk mencegah terjadinya depresi. Kecemasan akan hilang. Akhirnya dia akan terasa mood kita selalu bahagia, senang gitu. Keluar rumah mesti banyak di cuaca cerah itu teman-teman beraktivitas. Karena itu hormon kita, hormon serotonin itu Serotonin. iya, terangsang untuk bekerja secara maksimal Saat musim cerah kayak itu ya. Nggih. Terus sinar matahari itu juga ternyata membuat produksi hormon ini meningkat. Oh gitu. Hormon apa Dok? Serotonin tadi. Serotonin Iya, tadi di ya? saat ada sinar matahari itu merangsang produksi yang maksimal. Sehingga tadi rasa bahagia muncul, depresi, seorang masalah itu hilang semua kan. Nah, dengan kita happy-nya tadi terangsang mood kita untuk selalu pengen berbuat sesuatu yang bisa dilakukan semuanya kan. Karena gitu. wah mumpung cerah sama kesini kan gitu. Kesini ke situ. Apa yang harus dilakukan A B C D dengan plan macam-macam gitu ya Dok ya. Itu bisa kita lakukan di saat musim cerah. Maka mood kita akan muncul saat musim cerah itu mesti pas cuaca mood yang maksimal. Kita untuk selalu happy. Salah satu jurnal ya terkait dengan psikologi sains itu pernah mengupas bahwa ternyata yang jadi publikasi ini Mbak bahwa cuaca cerah menjadikan mood lebih merasa riang, fresh daya ingat kita. Itu ternyata gitu ya. Pikiran kita lebih terbuka dan kondisi inilah yang membuat orang itu pengen beraktivitas maksimal, lebih kreatif, ya, lebih dinamis dalam aktivitas saat mood kita memang kondisi bagus. Ini cuaca cerah. Hormonnya meningkat, serotonin. Iya. Ternyata itu juga menekan hormon kortisol. Oh gitu. Iya, yang dia sebetulnya kortisol itu kalau dalam kondisi normal dia sebagai penyeimbang sistem metabolisme tubuh dan juga hormon untuk menekan depresi sebenarnya. Tapi karena berlebihan kadang menimbulkan gejala-gejala fisik menjadi sakit-sakit, merasa sakit secara laboratorium aman tapi secara klinis muncul yang kita sebut psikosomatis itu. Nah ini kan dengan adanya cuaca cerah ini mood kita, hormon kita meningkat, serotonin, maka kortisol ini bisa kita kendalikan tidak meningkat tapi dalam kondisi normal. Seimbang ya. Seimbang betul gitu. Nah ini tadi bicara cuaca panas ya. Kalau dingin Dok, kalau panas dulu kita ya, cerah, panas, terus hujan kan gitu ya. Dan cuaca cerah tadi jelas ya, bikin kita be happy. Tapi saat kita panas, gerah, yang muncul ada emosi. Nah gitu ya. Jadi mudah marah nih ya kita ya. Istilahnya baru masuk kerjaan sudah AC-nya mati. Padahal biasanya ya nggak apa-apa kan. AC-nya temperaturnya sama. Tapi kalau kita kan terbawa suasana saat kita perjalanan panas, mempengaruhi mood kita di dalam tubuh ini. Makanya kalau habis dari perjalanan kita harus
Mendinginkan dulu ya, Dok, Ya, makanya ya? kebiasaan berwudu itu ya bagus ya. Oh, iya, itu Menetralisir Rasulullah ya. aklimatisasi, itu kan menjaga wudu. Kalau orang itu menjaga wudu dalam rangka kita sebenarnya menyeimbangkan suhu tubuh kita kan. Wudu kan dari muka, tangan, kaki, Sampai ubun-ubun semua bersih. Satu, menjaga kebersihan. Dua, menjaga mood tadi. Kayaknya itu sudah sesuatu kalau kita terapkan ya bagus tuh. Jadi tidak emosi terus kena panas kan. Seagama kita ya, Dok, ya, dianjurkan untuk silakan berwudu. Iya. Supaya apa? Emosinya turun. Jangan saat marah mengambil keputusan, jangan, wudu dulu. Iya, makanya itu yang kadang kita tidak sadari ya. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu bisa dilakukan sama pun, nggak harus orang muslim, sahabat sehat pun bisa lakukan semua iya. Kita basuh muka kita, tubuh kita, ya itu kan untuk netralisir suhu supaya kita moodnya terjaga tadi. Karena ternyata di situ cuaca yang panas itu membuat tadi hormon kortisol kita meningkat, adrenalin kita meningkat, jadi emosional kita menjadi tidak terkendali kadang. Itulah ya. Gimana harapannya keluhan-keluhan fisik itu bisa kita tekan dengan itu. Kalau suka marah akhirnya muncul keluhan pusing, mual tanpa sebab kan. Itu karena memang hormon ini bekerja menjadi maksimal dan sebenarnya dia bekerja untuk penyeimbang metabolisme, dia mengendalikan depresi. Justru ini bekerja kebalikan. Nah ini ya sahabat sehat yang harus kita waspadai, karena sering sekarang orang mengeluh sakit secara fisik tapi secara laboratorium tidak ada keluhan sebenarnya. Masih normal aja tapi kok keluhan saya muncul semua. Setelah dia tenang emosionalnya hilang deh semua itu. Masalahnya kan itu lagi gimana kembalikan tadi konsep sehat spiritual, sehat emosional tadi supaya kita tetap terjaga sehat gitu ya. Nah ini cuaca dingin tadi ya. Ada 3 kondisi di wilayah kita. Cuaca dingin ini juga menjadikan mood kita menjadi kurang semangat. Jadi malas-malasan. Malas, iya, karena ini tadi cuaca dingin ternyata terjadi peningkatan hormon melatonin, hormon yang membuat kita pengennya tidur melulu, rasa ngantuk ya kan. Coba rasakan nih sahabat ya. Kalau musim dingin, musim hujan gini kan hawanya pengen tidur kan, ya kan, untuk aktivitas malas ya ini karena hormon kita meningkat, melatonin tadi. Banyak ya jenisnya ya terus muncul rasa ngantuk, pengen tidur. Makanya kalau kita dengan tadi konsep kita tetap beraktivitas, harapannya seimbang hormon ini tetap muncul kan, kita juga butuh istirahat tapi tidak muncul berlebihan. Jadi kita tetap bisa melaksanakan aktivitas tapi kita juga istirahat juga kan, gitu seimbang. Kalau itu muncul berlebihan kan saat kita habis aktivitas ngantuk, nah kan gitu tadi, sehingga dampaknya ya tadi yang muncul apa sih kalau kita mager, kita muncul galau mbak. apa-apa jadi aduh males gerak, galau kan, kok hujan enggak berhenti padahal saya pengen janjian sama teman pacar kan gitu ya, kok langsung akhirnya tadi cerah kok ternyata hujan. Nah itu akhirnya cuaca musim ini memang mood kita bisa terangsang untuk tadi menjadi tidak produktif gitu ya, jadi mager dan inilah. Jadi inilah kondisi di cuaca ini, hormon serotonin kita malah menurun, akhirnya muncul depresi. Tadi kegalauan tadi awal dari kita mulai tanda-tanda awal depresi. Ya sahabat sehat, jangan sampai kita tidak terkendali nih emosional kita ya. Nah, jadi perubahan ini sebenarnya wajar mbak, selama tidak mengganggu aktivitas kita dan kehidupan sosial dan kemasyarakatan ini. Itu. Jadi seperti itu nggih para sahabat sehat. Semuanya harus seimbang ya. Dan mungkin ada fakta-fakta yang bisa penting ya, fakta-fakta penting terkait dengan apa ya, kesehatan kita selama musim penghujan. Bahwa di musim penghujan ini akan terjadi penurunan suhu. Itu fakta. Ya, fakta. Kelembapannya akan tinggi ya kan gitu ya, sehingga disitulah akan berdampak pada sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Gimana itu akan berisiko untuk terjadinya penularan penyakit. Karena kuman berkembang justru di saat-saat musim begini itu masa optimal. Virus, jamur, bakteri. Ya, inilah. Maka muncul sering flu kan, influenza, kadang keluhan diare,
penyakit tipes, ISPA, itu kan banyak muncul di musim-musim begini kan gitu ya. Betul. Terus juga DBD kan gitu. Kadang juga malah lepto kan gitu kan, karena itu memang namanya istilahnya dia berkembang biak bisa maksimal di saat musim-musim begini, optimal suhunya kan gitu ya. Terus yang kedua, curah hujan yang tinggi ini berpotensi terjadi pencemaran air. Nah, itu. Karena terjadi banjir, genangan di mana-mana. Ya, karena sumur yang tidak tertutup bisa saja kemasukan. Bahkan kalau orang dulu kan sumur tidak peres dengan tanahnya ya. akan Tidak diangkat ya, agak tinggi. Itu dalam rangka untuk itu sulnya. Tapi kadang sekarang kan enggak, ditutup aja enggak apa-apa. Tapi namanya air kalau hujan tetap ya genangan masuk. ya. Makanya risiko paparan ini bikin potensi tadi pencemaran dan potensi penyakit pencernaan tadi, sentri, diare, lepto, itu bisa itu masuk ya. Dan juga kurangnya fakta ketiga ini terkait dengan kurangnya paparan cahaya matahari. Nah tadi serotonin kita menurun kan, akhirnya depresi yang muncul nih, kecemasan, nggak bisa kemana-mana, kegalauan tadi. Iya, betul. Plan A, B, C, D gagal nih gara-gara hujan gitu. Ada istilah, ada depresi musiman tuh, seasonal affective disorder, SAD itu suatu gangguan psikologis ya, itu akibat musim yang memang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi depresi musiman. Jadi kalau pas musim-musim tertentu aja nih sahabat ya, menjadi problem dia, moodnya kan tadi. Ini fakta yang memang begitu kan. Memang kita lihat iya. Ada depresi musiman. Ya, ini sahabat saya perlu tahu juga ya. Mungkin nggak sadar kalau menderita depresi musiman kita. Pas musim cerah ya, happy aja gitu ya. Kemana. Nah, ini kelembapan juga, ini dampak kulit kita kan menjadi media bagus untuk perkembangan jamur. Maka tadi kebiasaan cuci tangan, mandi itu apapun musimnya biasakan harus kita mandi supaya kelembapan ini tidak membuat masalah di kulit kita. Ini fakta juga. Terus banjir dan genangan ini berdampak buruk bagi kesehatan kita dan mental. Ini makanya kita cegah bagaimana rantai penularan ini bisa kita cegah dengan adanya kita mengelola lingkungan kita supaya kondisi banjir tidak menjadi masalah bagi kita dan lingkungan kita gitu ya. Yang terakhir ini pasca banjir nih Mbak Sofi. Yang saya sampaikan paling penting ya sahabat ya. Jadi kadang kita fokus di banjir, tapi setelah pasca itu justru problemnya lebih tinggi. Terabaikan. Padahal problemnya lebih tinggi. Sampah di mana-mana ya, tadinya nggak ada sampah di teras, muncul sampah di teras kan gitu ya. Licin ada lantainya lumpur, bercampur dengan kotoran binatang, hewan, atau kotoran manusia kemana-mana, karena sungai bercampur dengan jalan air yang mengalir hujan itu akhirnya itu dampak penyakit muncul. Makanya kalau dalam program pasca banjir ada kaporisasi ya, dalam rangka dilakukan dinas kesehatan yang sahabat sehat. Kita dalam rangka menetralisir lingkungan termasuk air. Ya memang kalau air yang sumur yang sudah tercemar ya memang akhirnya kita harus bagaimana dikuras. Tapi kasih favorit mau berapa kilo ini masa kalau dalaman airnya cukup kan gitu, tidak hanya satu sumur loh ya. Ya paling tidak kita tadi ditutup. Tadi kalau tertutup itu insya Allah kan juga lebih aman lah, masuk nggak maksimal. Ya tetap masuk tapi nggak maksimal. Jadi bisa kita netralisir lebih cepat kan. Serta itu Mbak Sofi, fakta yang sering kita temui selama musim hujan, rob juga sama sebetulnya kan, cuma sumbernya beda. Kalau rob itu kan air asin dari kenaikan air laut ya, karena memang dia nggak punya lahan untuk bisa menempati. Akhirnya kalau banyak perumahan di sekitar pantai kena rob itu ya wajar, itu tempat air sebenarnya, bukan tempatnya manusia itu. Gitu. Baik demikian para sahabat sehat ya, terkait dengan kiat-kiat di kita supaya tetap sehat di musim penghujan, banjir maupun rob gitu ya. Semuanya sudah dikupas tuntas loh ini oleh Dr. Bimo Sunyoto ini. Beliau Kepala Puskesmas dari Meranggen 3 gitu ya.
Baik Dok, untuk menutup jumpa kita, mungkin ada closing statement sedikit dari Dokter Bimo ini terkait dengan kiat-kiat kita di musim penghujan, banjir maupun rob. Silakan Dok. Baik, sahabat sehat ya. Saya akan untuk podcast ini ya. Jadi sehat itu investasi masa depan. Ya, jadi kita pengen sehat sampai tua kan. Sehat dimulai dari diri kita. Menjadi sehat itu pilihan hidup kita. Tetap semangat, perilaku pola hidup sehat, dan jaga kondisi lingkungan kita apapun kondisinya. Mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati sakit. Salam sehat, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Baik, demikian ya closing statement dari Dokter Bimo, dan terima kasih banyak ini Dok sudah mau berbagi ilmu, sharing tentang kiat-kiat kita ya tetap sehat di musim penghujan maupun banjir dan rob gitu ya Dok ya. Baik para sahabat saya, dengan berakhirnya closing statement dari Dokter Bimo atau narasumber kita pada kesempatan kali ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast kita pada hari ini, dan sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Dan saya Sofi dan juga narasumber kita Dokter Bimo dan juga tim dari Promkes PM yang bertugas pada hari ini juga undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.